Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 7. Demikian firman Allah. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Musa sudah lanjut usia dan Tuhan mengangkat Yosua menggantikan Musa. Di depan seluruh bangsa Israel, ia menyatakan firman Tuhan yang menegaskan bahwa Yosua yang ditunjuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan harus menguatkan dan meneguhkan hatinya sendiri. Janji penyertaan Tuhan dan tanda-tanda ajaib yang pasti akan dilakukan Tuhan dalam menghadapi perjalanan panjang di padang gurun, tidak mudah, bisa penuh air mata dan tekanan batin bahkan ancaman nyawa. Oleh karena itu, Tuhan meminta Yosua agar menguatkan dan meneguhkan hatinya. Artinya, ada bagian Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam menjalani perjalanan menuju tanah Kanaan. Bukan saja Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua, tetapi Yosua juga wajib menguatkan dan meneguhkan hatinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Tuhan pasti menyertai kita dan akan menyatakan tanda-tanda ajaib kepada kita. Namun masih ada saja umat Tuhan yang menganggap janji penyertaan adalah janji yang belum pasti, bahkan tidak menganggapnya sebagai berkat, jaminan yang pasti. Firman Tuhan katakan, Mazmur 31 ayat 24, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Dan dalam Yesaya 7 ayat 9 dikatakan, "Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya." Jelas sekali pengajaran firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan hati kita bukan hanya dari pihak Tuhan, tetapi yang terutama tanggung jawab kita. Jika Anda hari ini tidak kuat dan tidak teguh hati menghadapi tantangan hidup, kesulitan hidup, jujur saja, itu karena Anda tidak sepenuhnya percaya kepada janji dan tidak mengarahkan hati pada janji Tuhan. Kedewasaan rohani bisa dilihat dari kuat dan teguh atau tidak hati kita saat menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Itulah respon. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau belajar untuk melakukan bagian saya, yaitu menguatkan dan meneguhkan hati dalam menghadapi sulitnya menjalani kehidupan ini. Saya meyakini sesungguhnya Engkau tidak pernah menciptakan kesulitan, tetapi karena keadaan dunia ini yang semakin rusak dan penuh kejahatan, saya membutuhkan Tuhan untuk selalu memampukan saya. Saya mau belajar untuk tidak fokus pada sakit penyakit, persoalan pernikahan, dan kemiskinan serta lain sebagainya, tetapi mau fokus pada pribadimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.